Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan mata kuliah geometri pagi hari ini kita akan membahas mengenai pembuktian pada segitiga-segitiga kongruen. Pertama, segitiga-segitiga bersesuaian. Misalkan ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga JKL. Sudut A bersesuaian dengan sudut J. Sudut B bersesuaian dengan sudut K. Sudut C bersesuaian dengan sudut L. Maka kita tulis seperti ini. Segitiga ABC bersesuaian dengan segitiga JKL. Selanjutnya, sebuah kesesuaian berfungsi juga untuk mendefinisikan satu himpunan sudut yang bersesuaian dan satu himpunan sisi yang bersesuaian. Misalnya, jika sudut RST, jika segitiga RST bersesuaian dengan segitiga XYZ, maka pasangan-pasangan sudut R dan X, S dan Y dan T dan Z itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Sedangkan untuk sisi-sisi yang bersesuaian adalah seperti sisi RS bersesuaian dengan sisi XY. Sisi ST bersesuaian dengan sisi YZ. Sisi RT bersesuaian dengan sisi XZ. Definisi bagian yang bersesuaian dari segitiga. Sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu pasangan sudut yang titik-titiknya jika kita pasangkan akan saling bersesuaian. Lalu sisi-sisi yang bersesuaian yaitu pasangan segmen yang titik-titik ujung bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga-segitiga terletak berhadapan dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Misalnya, diketahui segitiga BAW bersesuaian dengan segitiga TFK. Berilah nama semua pasangan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, perhatikan cara penulisannya. Di sini kan segitiga BAW dan segitiga TFK. Maka sudut yang bersesuaian, sudut B ini bersesuaian dengan sudut T. Lalu sudut A bersesuaian dengan sudut F. Sudut W bersesuaian dengan sudut K. Gitu juga dengan sisinya. BA ini bersesuaian dengan TF. Lalu AW bersesuaian dengan F. Lalu BW bersesuaian dengan TK. Selanjutnya segitiga kongruen. Definisi segitiga kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika titik-titiknya dapat dipasangkan sehingga dua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, semua pasangan sudut-sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Yang kedua, semua pasangan sisi-sisi yang bersesuaian adalah kongruen. Kemudian ada sisi-sisi dan sudut-sudut apit. Misalkan ada segitiga ABC. Nah, pada gambar di samping ini, sisi AC dikatakan sisi apit jika dia terapit antara sudut A dan sudut C. Lalu ada sudut apit. Sudut apit itu misalnya AB dan CB. AB ini dan CB berpotongan di B, maka sudut B ini disebut dengan sudut apit. Kemudian selanjutnya membuktikan segitiga kongruen. Yang pertama, untuk membuktikan segitiga kongruen, kita menggunakan postulat side atau postulat sisi-sisi. Bunyi postulatnya, jika titik-titik sudut dari dua segitiga dapat dipasangkan sehingga tiga sisi dari segitiga yang pertama kongruen dengan sisi yang bersesuaian pada segitiga yang kedua, maka dua segitiga tersebut adalah kongruen. Misalnya, ini contohnya ya, diketahui sisi AB kongruen dengan sisi BC. M adalah titik tengah dari AC, buktikan segitiga AMB kongruen dengan segitiga CMB. Langkah yang pertama, kita tandai dulu di gambar. Ini gambarnya, gambar dari soal ini. Diketahui dari gambar AB kongruen dengan BC. Tandai di soal AB kongruen dengan BC. Lalu M titik tengah AC. Berarti kalau M titik tengah AC
AM ini akan sama panjang dengan MC. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa segitiga AMB ini kongruen dengan segitiga CMB. Buktinya, tulis sebelah kiri pernyataan, sebelah kanan alasan, AB kongruen dengan BC. AB kongruen dengan BC. Ya, ini diketahui di soal. Yang ditandai di gambar ini kan udah diketahui di soal. Yang kedua, M titik tengah dari AC. M titik tengah dari AC. Itu juga diketahui di soal. Lalu yang ketiga, AM kongruen dengan CM. AM kongruen dengan CM. Ini akibat dari M titik tengah AC. Akibat pernyataan kedua, atau juga bisa ditulis titik tengah membagi segmen menjadi dua segmen yang kongruen. Lalu alasan yang keempat, pernyataan yang keempat, BM kongruen dengan BM. Ini adalah sifat refleksif. Akibatnya segitiga AMB kita lihat di sini sisi ini sama dengan sisi yang ini sama dengan sisi yang ini, lalu sisi ini kan sama. Jadi berdasarkan postulat sisi, maka segitiga AMB kongruen dengan segitiga CMB. Yang kedua, postulat sisi sudut sisi atau SAS. Bunyi postulatnya, jika titik-titik sudut dari dua segitiga dapat dipasangkan sehingga dua sisi dan sudut apit dari segitiga yang pertama kongruen dengan bagian yang bersesuaian dari segitiga yang kedua, maka dua segitiga tersebut kongruen. Contohnya, ini contoh soalnya. Diketahui AB sejajar dengan CD. AB kongruen dengan CD. Buktikan segitiga DAB kongruen dengan segitiga DCB. Ini gambarnya. Dari gambar, kita pindahkan yang diketahui itu ke gambar. AB sejajar dengan CD. AB sejajar dengan CD. Kita tuliskan tanda sejajar. Lalu, AB kongruen dengan CD. AB kongruen dengan CD. Ini tadi sejajar. Buktikan sudut DAB kongruen dengan sudut DCB. Kita buktikan segitiga DAB kongruen dengan segitiga DCB. Ini buktinya. AB kongruen dengan CD. AB kongruen dengan CD. Ini dari soal diketahui. Lalu yang kedua, AB sejajar dengan CD. Juga diketahui dari soal. Yang ketiga, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Karena jika dua garis sejajar, itu garis yang sejajar yaitu garis AB dan CD, maka sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Ini sudut 1 di sini, sudut 2 di sini. Kemudian yang keempat, DB kongruen dengan DB. DB kongruen dengan DB. Ini sifat refleksif. Nah, dari sini diketahui sisinya sama, sisi ini sama dengan sisi ini, sudut yang di sini sama dengan sudut yang di sini, kemudian sisi ini sama dengan dirinya sendiri. Berarti karena sisi sudut sisinya sama atau kongruen, maka segitiga DAB kongruen dengan segitiga DCB. Selanjutnya yang ketiga, postulat angle side angle atau ASA atau postulat sudut sisi sudut. Bunyi postulatnya, jika titik-titik sudut dari dua segitiga dapat dipasangkan sehingga dua sudut dan sisi apit segitiga yang pertama kongruen dengan bagian yang bersesuaian dengan segitiga yang kedua, maka dua segitiga tersebut adalah kongruen. Contoh soalnya, misalnya diketahui C adalah titik tengah dari BE. Sudut B kongruen dengan sudut E. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. Ini gambarnya. Nah, C itu titik tengah, C ini titik tengah dari BE. Otomatis BC ini sama panjang dengan CE. Lalu sudut B, sudut di sini sama dengan sudut E, sama besar dengan sudut ini. Buktikan bahwa sudut segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. DEC. Buktinya, yang pertama,
Sudut B kongruen dengan sudut E. B kongruen dengan sudut E. Ya, ini karena diketahui di soal. Kemudian yang kedua, C titik tengah dari BE. Diketahui di soal. Yang ketiga, BC kongruen dengan CE. Ini akibat dari C titik tengah dari BE. Atau sebuah titik tengah membagi segmen menjadi dua segmen yang kongruen. Pernyataan yang keempat, sudut 1 ini kongruen dengan sudut 2. Kita ingat, sudut-sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Nah, karena sudut ini sama dengan sudut ini, sisi yang ini sama dengan yang ini, lalu sudut ini sama dengan sudut ini, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC, karena sisi sudutnya kongruen. Selanjutnya, membuktikan segitiga yang beririsan atau tumpang tindih kongruen. Contoh soal, diketahui ruas garis RA tegak lurus dengan ruas garis PQ. Ruas garis QB tegak lurus dengan PR. Ruas garis PA kongruen dengan ruas garis PB. Buktikan segitiga PAR kongruen dengan segitiga PQB. Kita pindahkan yang diketahui ke gambar terlebih dahulu. RA tegak lurus dengan PQ. Kalau RA tegak lurus dengan PQ, berarti di sini sudutnya 90 derajat. Lalu QB tegak lurus dengan PR, berarti di sini juga sudutnya siku-siku. PA kongruen dengan PB. PA kongruen dengan PB. Ini saling kongruen. Buktikan segitiga PA R kongruen dengan segitiga PQB. Buktinya, kita misalkan ya, ini sudut 1, sudut A di sini itu sudut 2. Buktinya, nah, kita keluarkan dulu gambarnya. Dari segitiga ini kan saling tumpang tindih. Kita keluarkan gambarnya sehingga ada dua segitiga kan, segitiga yang akan kita buktikan segitiga PAR dan segitiga PQB. Pernyataan yang pertama, sudut P sama dengan kongruen dengan sudut P. Pernyataan yang pertama, sudut P kongruen dengan sudut P. Sudut P kongruen dengan sudut P di sini. Sudut P ini kongruen dengan dirinya sendiri atau alasannya karena sifat refleksif. Yang kedua, PA kongruen dengan PB. PA kita tahu dari yang diketahui PA kongruen dengan PB. Kemudian PA ini kongruen dengan PB. Sudut yang di sini kongruen dengan sudut ini. Yang ketiga pernyataannya RA tegak lurus dengan PQ. RA tegak lurus dengan PQ. Akibatnya sudut di sini kan tadi sudut A itu tegak lurus, berarti ini 90, otomatis di sini 90 kan. Di sini 90, di sini juga 90. Berarti sama-sama sudut A di sini 90 dan sudut B juga 90. Berarti ini sudut siku-siku di sini. Lalu yang kelima, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Alasannya semua sudut siku-siku adalah kongruen karena mereka sama-sama 90. Lalu karena sudut P ini sama dengan sudut P, sisi yang di sini juga sama panjang, kongruen, sisi yang ini kongruen dengan sisi yang ini, lalu sudut ini juga kongruen dengan sudut ini, maka berdasarkan postulat sudut sisi sudut, sudut sisi sudut, maka segitiga PAR kongruen dengan segitiga PQB. Contoh selanjutnya, diketahui AB kongruen dengan DE, AD kongruen dengan FC, AB sejajar dengan DE. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Ini gambar untuk soal di atas. AB kongruen dengan DE. AB kongruen dengan DE. Lalu AD kongruen dengan FC. AD ini kongruen dengan FC. AB sejajar dengan DE. AB sejajar dengan DE. Ini
Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, langkahnya kita keluarkan segitiga ABC dan segitiga DEF dari segitiga-segitiga yang tumpang tindih tersebut. Buktinya, pernyataan yang pertama, AB kongruen dengan DE. AB kongruen dengan DE. Nah, diketahui di soal kan AB kongruen dengan DE. Yang kedua, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Alasannya, jika dua garis sejajar, maka sudut yang sehadap adalah kongruen. Karena ini kan sejajar. Ada yang sejajar. Maka sudut ini sama besar dengan sudut ini. Garis ini sejajar. Yang ini garis AB, yang ini garis DE. Yang ketiga, AD kongruen dengan FC. AD kongruen dengan FC. Itu diketahui di soal. Yang keempat, DC kongruen dengan DC. DC ini kongruen dengan DC, sifat refleksif dengan dirinya sendiri. Yang kelima, AD tambah D ini sama dengan, maaf ya saya tulis ini sama dengan AD tambah DC. AD tambah DC itu sama dengan FC ditambah DC. Itu sifat komutatif. Coba lihat di bab-bab awal buku tersebut di sifat komutatif. Yang keenam, AC kongruen dengan DF. AC kongruen dengan DF. Ini akibat akibat yang kelima ini. AD tambah DC. AD tambah DC kan sama dengan AC. Lalu FC tambah dengan CD kan sama dengan garis FD atau garis DF. Ini yang keenam itu. Yang ketujuh, segitiga PAR kongruen dengan segitiga PQB. Ini karena sisi yang sisi ini sama panjang, ini kongruen. Sisi sudut sisinya kongruen. Maka segitiga PAR kongruen dengan segitiga, ini salah ya, maka seharusnya segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena postulat sisi sudut sisi. Kemudian teorema sudut-sudut sisi. Bunyi teoremanya, jika titik-titik sudut dari dua segitiga dapat dipasangkan sehingga dua sudut dan sisi yang berhadapan dari salah satu sudut pada segitiga yang pertama kongruen dengan bagian yang bersesuaian dari segitiga yang kedua, maka dua segitiga tersebut kongruen. Contoh soalnya, diketahui AB tegak lurus dengan BD, AC tegak lurus dengan CD, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Buktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Ini gambarnya. AB tegak lurus dengan BD. Lalu AC tegak lurus dengan CD. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Buktikan ABD kongruen dengan ACD. Langkahnya sama kayak tadi, ini kan segitiganya udah terpisah ya. Nih, sudut 3 dan sudut 4 ini kongruen karena sudut 3 dan sudut 4 adalah suplemen dari sudut-sudut yang kongruen. 3 ini kan suplemen dari sudut 1, 4 juga suplemen dari sudut 2. Karena sudut 1 sama besar dengan sudut 2, otomatis sudut 3 sama besar dengan sudut 4. Atau alasannya, sudut 3 dan sudut 4 adalah kongruen karena sudut 3 dan sudut 4 merupakan suplemen dari sudut-sudut yang kongruen. Kemudian, sudut 5 dan sudut 6, ini misalkan sudut 5, ini sudut 6. Sudut 5 dan sudut 6 adalah kongruen karena merupakan sudut siku-siku. Kenapa siku-siku? Dari soal kan diketahui AB tegak lurus dengan BD. Ini siku-siku di sini. Lalu AC tegak lurus dengan CD. Ini juga siku-siku. Berarti sudut 5 dan sudut 6 juga saling kongruen. Kemudian
dari sini kita tahu AD ini sama dengan AD kan, sifat refleksif. Jadi berdasarkan teorema sudut sudut yang ini sama besar tadi kan, sudut sudut 3 sama dengan sudut 4, lalu sudut 5 sama dengan sudut 6, lalu sisi AD sama dengan sisi AD, berarti sudut sudut sisi. Berdasarkan teorema sudut-sudut sisi, maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Selanjutnya postulat hipotenusa leg atau high leg. Bunyi postulatnya, jika titik-titik sudut dari dua segitiga siku-siku dapat dipasangkan sehingga hipotenusa dan kaki dari segitiga yang pertama kongruen dengan bagian yang bersesuaian pada segitiga siku-siku yang kedua, maka dua segitiga siku-siku tersebut kongruen. Hipotenusa, kita ingat hipotenusa sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Contoh soalnya, diketahui AB tegak lurus dengan BC, AD tegak lurus dengan CD, AB kongruen dengan AD. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Ini gambarnya. ABC kongruen dengan ADC. ABC ini kongruen dengan ADC. Ini buktinya. Kita tahu di sini kan kita tandain dulu yang diketahui di gambar. AB tegak lurus dengan BC. AB tegak lurus dengan BC. Berarti di sini sudutnya sudut siku-siku. Lalu AD tegak lurus dengan DC. Di sini juga sudutnya siku-siku. AB kongruen dengan AD. Berarti ini kongruen. Kita akan buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Pernyataan yang pertama, AC kongruen dengan AC. AC kongruen dengan dirinya sendiri. Itu sifat refleksif. Yang kedua, AB kongruen dengan AD. Itu diketahui di soal. Lalu AB tegak lurus BC, AD tegak lurus CD. Itu juga diketahui di soal. Yang keempat, sudut B dan sudut D adalah sudut siku-siku. Ya jelas, sudut ini kan siku-siku tadi karena AB kongruen dengan BC. Ini siku-siku di sini. Berarti mereka sama-sama siku-siku. Sudut B dan sudut D sudut siku-siku. Segitiga ABC dan segitiga ADC, ABC dan ADC adalah segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena sebuah segitiga yang berisi sudut siku-siku adalah segitiga siku-siku. Ini kan ADC memuat satu sudut siku-siku, maka segitiga ADC adalah segitiga siku-siku. Begitu juga dengan dengan segitiga ABC. Lalu berdasarkan postulat high leg atau hipotenusa leg, jika pada dua segitiga hipotenusa dari ABC kan sudut AC kan, hipotenusa dari ADC dengan AC. Nah, jika hipotenusa dan salah satu kakinya, ini hipotenusa dari segitiga ABC, ini hipotenusa juga dari ADC dan kakinya. Kaki dari ABC salah satunya kan AB. Kaki dari segitiga ADC kan AD. Salah satu kakinya itu kongruen, maka dua segitiga ini kongruen. Ya, demikian materi pada pertemuan kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.